Heboh. Marcelino Ferdinand dipuji oleh pelatih top dunia, namun dikritik habis-habisan oleh netizen Indonesia. Apa yang terjadi? Marcelino Ferdinand, pemain andalan timnas Indonesia U23, mendapat pujian dari pelatih top dunia Roberto Mancini. Seperti yang diungkapkan dalam unggahan Instagram oleh Hamdan Hamadan, seorang staf ahli di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam unggahan tersebut, Hamdan Hamadan menceritakan pertemuannya dengan Roberto Mancini, pelatih timnas Arab Saudi dan mantan pelatih Manchester City, serta Fausto Salzano, pelatih teknik timnas Arab Saudi, saat laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Indonesia dan Irak. Ketika ditanya tentang permainan timnas Indonesia U23, baik Mancini maupun Salzano menyebut ada 4 pemain yang tampil menonjol, salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Mereka juga setuju bahwa keempat pemain ini layak untuk bermain di level Serie B. Antonio Gagliardi, tim analis Mancini, juga memuji Marcelino Ferdinand, menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam Piala Asia U23. Namun meskipun mendapat pujian dari pelatih kelas dunia, Marcelino Ferdinand mendapat banyak kritikan dari netizen Indonesia. Mereka menganggap gaya bermainnya terlalu egois, terutama saat timnas Indonesia U23 kalah dari Irak U23. Kritik dan hujatan dari netizen ini bahkan menyebar ke akun media sosial klubnya, KMS Kadenze. Gila! Aguibo Camara, pemain timnas Guinea U23 yang akan hadapi timnas Indonesia U23, mendapat perhatian Liverpool dan AC Milan. Kisah Aguibo Camara, anggota timnas Guinea U23 yang akan bertemu timnas Indonesia U23, menarik untuk dibahas. Dia pernah menarik perhatian 2 klub besar Eropa, yaitu Liverpool dan AC Milan. Pertandingan playoff antara timnas Indonesia U23 dan timnas Guinea U23 akan digelar di Stadion Pierre Pibarot, Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei mendatang. Pertandingan ini akan diselenggarakan secara tertutup karena alasan keamanan. Meskipun pertandingan akan sulit, timnas Indonesia U23 harus waspada terhadap kekuatan timnas Guinea U23 yang telah menunjukkan kualitasnya di Piala Afrika U23. Salah satu pemain kunci mereka adalah Aguibo Camara yang pernah diminati oleh AC Milan dan Liverpool. Camara yang bermain sebagai gelandang serang untuk Atromitos Aten di Liga Yunani telah menunjukkan kualitasnya dengan 22 penampilan dan 2 gol musim ini. Dia juga serbaguna, bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Di level tim nasional, Camara telah menjadi bagian dari timnas Guinea dari U17 hingga senior dengan 29 caps dan 5 gol sejak debutnya pada 2019. Performanya di Piala Afrika U23 menarik minat klub-klub besar Eropa. Meski demikian, kabar baik bagi Indonesia adalah bahwa Camara sedang cedera dan mungkin absen di pertandingan hari Kamis nanti. Terungkap, Jairo Riedewald, bakal bintang timnas Indonesia, berjaya bersama Crystal Palace lawan Manchester United. Bagaimana respons Shin Tae-yong? Jairo Riedewald, calon pemain timnas Indonesia, menjadi sorotan saat membantu Crystal Palace meraih kemenangan gemilang 4-0 atas Manchester United dalam pertandingan pekan ke-36 Liga Inggris 2023-24. Dalam pertandingan tersebut, Riedewald tampil brilian saat bermain sebagai gelandang. Dalam pertandingan dini hari tersebut, Manchester United datang dengan skuad yang terpincang. Beberapa pemain belakang mereka mengalami cedera, sehingga pelatih Erik ten Hag terpaksa memainkan Casemiro di posisi bek tengah. Kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Crystal Palace. Mereka sudah unggul 2-0 di babak pertama melalui gol Michael Olise pada menit 12 dan Jean-Philippe Mateta pada menit 40. Di awal babak kedua, tepatnya pada menit 58, Crystal Palace menambah keunggulan menjadi 3-0 melalui gol Tyreek Mitchell sebelum akhirnya Michael Olise mencetak gol keduanya pada menit 66. Jairo Riedewald masuk sebagai pengganti Will Hughes pada menit 68 dan tampil solid sebagai gelandang. Ia berhasil menghentikan beberapa serangan dari Manchester United. Meskipun hanya bermain selama 22 menit, penampilan Riedewald mendapat nilai bagus dari laman statistik Huscored, yaitu 6,2.
Kemenangan ini menambah catatan impresif Crystal Palace yang telah meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 laga terakhir Liga Inggris 2023-24. Dari 4 kemenangan tersebut, Jairo Riedewald selalu turun dalam pertandingan. Kabar tentang perpanjangan kontraknya dengan Crystal Palace yang akan berakhir pada 30 Juni 2024 pun menjadi pertanyaan menarik. Selain itu juga beredar kabar bahwa Jairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia diharapkan akan membela timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024. Masih iri hati prediksi memilukan dari Vietnam bagaimana nasib timnas Indonesia U23 di Olimpiade Paris 2024. Media Vietnam Soha telah meramalkan bahwa timnas Indonesia U23 akan menghadapi kekalahan memalukan dari timnas Guinea U23 dan akan gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024. Analisis mereka mengacu pada hasil yang mereka peroleh. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 tidak berhasil meraih tiket ke Olimpiade Paris dalam Piala Asia 2024. Namun sebagai tim yang finish di peringkat keempat dalam Piala Asia U23, timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Caranya adalah dengan mengalahkan tim peringkat keempat dalam Piala Afrika U23, yaitu timnas Guinea Ustrip 23. Menghadapi pertandingan tersebut, media asal Vietnam Soha memprediksi bahwa timnas Indonesia U23 akan mengalami kekalahan. Hal ini dikarenakan timnas Guinea U23 memiliki komposisi pemain yang lebih unggul dengan mayoritas dari mereka bermain di Eropa. Skuad U23 Guinea memiliki hingga 20 pemain yang bermain di luar negeri, termasuk 16 bintang yang bermain di Eropa, demikian tulis Soha. Prancis menjadi negara dengan pemain Guinea terbanyak yang bermain saat ini. 4 bintang Guinea U23 bermain untuk klub Prancis, semuanya di Ligue 2, tulis laporan tersebut. Tidak hanya itu, Soha juga menyoroti faktor persiapan yang akan menjadi alasan lain kekalahan timnas Indonesia U23. Pasalnya, anak asuh Shin Tae-yong hanya memiliki waktu 1 minggu untuk bersiap setelah Piala Asia U23 berakhir. Sementara Guinea U23 sudah mempersiapkan timnya jauh-jauh hari sejak Juli 2023 setelah berakhirnya Piala Afrika U23. Kekhawatiran pelatih Shin Tae-yong dan timnya semakin besar karena mereka baru saja kehilangan kekuatan fisik dan hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan babak playoff setelah perjalanan mereka di kejuaraan Asia U23. Demikian tulis Soha. Penantian terbayar. Laga timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 bakal disiarkan langsung. Apa yang terjadi di balik keputusan dramatis ini? Pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 yang sebelumnya dijadwalkan secara tertutup akan ditayangkan secara langsung di RCTI. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Kamis dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Arya Sinulinga, hak siar tersebut diperoleh melalui proses tender setelah PSSI mencari cara agar pertandingan dapat ditayangkan saat mendapat informasi bahwa akan diselenggarakan secara tertutup. Meskipun sempat ada kebingungan apakah pertandingan ini berada di bawah naungan IOC atau FIFA. Kami mencari tahu siapa hostnya, ternyata FIFA yang mengurusnya. Kami mencoba mengejar hak siar, bahkan kami siap untuk memproduksi siaran langsungnya jika diperlukan, kata Arya Sinulinga. Namun FIFA ternyata telah menyiapkan produksi siaran pertandingan tersebut sendiri. Akhirnya RCTI memperoleh hak siar melalui proses tender. Arya menjelaskan bahwa PSSI bertindak cepat agar masyarakat Indonesia dapat menyaksikan langsung perjuangan tim Garuda Muda lolos ke Olimpiade. Ini merupakan upaya maksimal yang bisa kami lakukan. Hanya beberapa jam setelah pertandingan melawan Irak kemarin, kami telah bekerja keras untuk ini. Kami berharap langkah ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menyaksikan perjuangan timnas kita dan memberikan dukungan mereka, jelas Arya Sinulinga. Gelar latihan perdana, inilah tantangan terbaru timnas Indonesia U23 di Prancis. Bagaimana mereka menghadapinya?
Setibanya di Paris, Perancis, timnas Indonesia U23 segera memulai persiapan untuk pertandingan playoff melawan Guinea U23 yang menentukan tiket ke Olimpiade 2024. Senin kemarin pelatih Shin Tae-yong langsung memimpin latihan untuk tim Garuda Muda di Stade Leo Lagrange sekitar pukul 11 waktu Prancis. Shin Tae-yong mengakui bahwa kondisi fisik para pemainnya belum mencapai 100% karena perjalanan jauh dari Qatar ke Prancis. Karena mereka capek, latihan kami hanya fokus pada pemulihan dan sedikit taktik. Perjalanan kemarin memang agak jauh dan memakan waktu lama, kata Shin Tae-yong dalam pernyataan resmi PSSI. Selain menghadapi jet lag, timnas Indonesia U23 juga dihadapkan pada tantangan cuaca yang berbeda. Suhu rata-rata di Paris mencapai 11 derajat Celcius, berbeda jauh dengan suhu di Piala Asia U23 Qatar yang berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius. Untuk mengatasi cuaca dingin, Shin Tae-yong memutuskan agar Marcelino dan rekan-rekannya berlatih menggunakan jaket tebal dan sarung tangan. Seperti yang bisa dilihat, para pemain menggunakan jaket tebal karena suhu cukup dingin. Yang terpenting adalah kami harus mengontrol kondisi pemain agar tetap fit secara fisik dan mental karena mereka mulai merasa lelah akibat perjalanan, jelas Coach Shin. Tim Merah Putih memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan pertandingan melawan Guinea U23. Meskipun demikian, pertandingan ini sangat penting bagi Marcelino, Ferdinand, dan rekan-rekannya. Kemenangan dalam playoff akan memberikan mereka tiket ke grup A babak penyisihan grup Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 siap cetak sejarah dengan kemenangan melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pasukan yang dipimpin oleh Shin Tae-yong akan memanfaatkan kesempatan terakhir mereka untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 setelah tidak berhasil mencapai target di Piala Asia U20 2024. Mereka tersingkir di babak semifinal dan kalah dalam pertandingan perebutan juara ketiga. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan akan berlangsung pada Kamis 9 Mei lusa mendatang. Namun, perjalanan timnas Indonesia U23 tidak akan mudah. Hingga saat ini belum ada wakil Asia yang berhasil menang dalam playoff Olimpiade. Pada tahun 2012, Oman sebagai perwakilan Asia menghadapi Senegal di playoff Olimpiade London 2012. Pertandingan tersebut berlangsung di City of Coventry Stadium. Timnas Oman pada saat itu tidak mampu mengatasi perlawanan dari Senegal. Mereka kalah 2 gol tanpa balas dari tim lawan. Maka dari itu, kemenangan melawan Guinea U23 akan menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia U23. Mereka akan menjadi wakil Asia pertama yang berhasil menang dalam playoff Olimpiade. Saat ini, para pemain timnas Indonesia U23 sudah berada di Prancis untuk menjalani latihan. Diharapkan Pratama Arhan dan rekan-rekannya dapat tampil maksimal dan meraih kemenangan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Rahasia sukses di playoff Olimpiade 2024, trio maut di lini tengah timnas Indonesia U23. Dalam laga versus Guinea, pelatih timnas Shin Tae-yong telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi Guinea U23. Mereka mempelajari permainan Guinea U23 dari Piala Afrika 2023. Meskipun perjalanan timnas Indonesia U23 tidak mudah, terutama setelah kekalahan di semifinal dan perebutan juara ketiga Piala Asia U23. Shin Tae-yong dan timnya berharap bisa tampil lebih baik melawan Guinea U23. Imade Pasek Wijaya, mantan asisten pelatih Pelita Jaya, optimis bahwa komposisi lini tengah tim Garuda Muda seperti Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman sudah cukup bagus. Namun, mereka perlu kembali ke kondisi terbaik mereka. Nathan dan Ivar Jenner merupakan duet yang serasi di lini tengah. Nathan memiliki peran penting dalam menghentikan serangan lawan dan mengalirkan bola ke depan, sementara Ivar membawa stabilitas dan visi permainan yang baik. Namun tidak ada pelapis yang sepadan untuk duet ini, sehingga PSSI berusaha untuk mendapatkan izin bagi Nathan dari klubnya SC Heerenveen untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23.
Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman diharapkan dapat membantu serangan sebagai gelandang serang atau winger. Meskipun Marcelino pernah dikritik karena terlalu egois, perannya di lini serang tetap besar. Meski demikian, Witan Sulaiman menunjukkan semangat yang tinggi dan bermain dengan efektif, tidak hanya saat menyerang, tetapi juga saat bertahan. Keduanya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pertandingan melawan Guinea U23. Terungkap, siapa 3 pemain timnas Indonesia U23 yang sedang menuju Prancis? Nomor 1 pastinya mengejutkan. Timnas Indonesia U23 bersiap menghadapi Timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan akan berlangsung di Stade Pierre Pibarot-Ailles, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024. Sebelum laga tersebut, 3 pemain akan gabung dengan skuad Timnas Indonesia U23. Siapa saja mereka? Pertama, Alva Andra Dewangga dipanggil untuk memperkuat lini belakang Garuda Muda. Kabar kepanggilan Dewangga diketahui lewat surat resmi PSSI kepada manajemen PSIS Semarang. Dalam surat tersebut, Dewangga diminta untuk menyusul Timnas Indonesia U23 yang saat ini sudah berada di Perancis. Justin Hubner juga dikabarkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Perancis. Hubner langsung terbang ke Jepang setelah Garuda Muda kalah dari Irak U23 di Piala Asia 2024. PSSI telah menyurati Cerezo Osaka untuk melepas Hubner kembali ke timnas. Terakhir, Elkan Bagot juga akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk laga melawan Guinea U23. PSSI sedang berupaya meyakinkan Ipswich Town untuk melepas Bagot demi memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kami berusaha merekrut Elkan Bagot di Bristol Rovers, dia sudah tidak bermain. Ipswich Town juga naik ke Premier League, jelas Erick Thohir.